Selamat datang kembali di Jamet. Jauh dari Sosmed. Oke guys, hari ini kembali lagi ke series Jamet. Dan kenalin nih, nama aku Jose Prima. Di kantor aku dipanggil Kuki. Dan jabatan aku adalah seorang content writer. Dan aku ada Edwin aka Tera sebagai desainer. Jadi topik kita kali ini tuh membahas tentang dari mana sih asalnya air kelapa gitu. Nah sebelum itu kan kita bakal bahas dulu nih air kelapa tuh kayak gunanya apa, manfaatnya apa, dan hal-hal yang mitos atau faktanya tentang air kelapa. Menurutmu tuh air kelapanya tuh kayak gimana sih? Tunggu dulu, kalau aku nih, kamu pernah nggak sih minum air kelapa? Aku pernah, pasti pernah lah, gila. Ya cuma gimana ya, dari mana datangnya air kelapa gitu loh. Kalau menurut aku ya, kita bahas dulu nih dari manfaat. Ya, Kalau saya tahu aku nih, manfaat air kelapa ya apa ya? Melepas dahaga, ya udah, mau ngapain lagi sama air kelapa. tapi kan setauku nih air kelapa nih manfaatnya itu banyak. Kayak misalnya nih baru-baru ini kayak banyak berita kayak habis vaksin minum air kelapa bisa memperkuat tubuh. Mitosnya sih, mitos. Wah, masa sih minum air kelapa Berarti- bikin kuat tubuh? Emang suplemen fitness? Nah, berarti yang aku dapat nih, berarti air kelapa itu sama dengan obat kuat. Wah, iya nggak sih? Cuma apa kaitannya kita apa ya? Vaksin nih, kita divaksin terus minum air kelapa terus jadi kuat. Tapi manfaat lainnya juga banyak, kayak misalnya air kelapa nih bisa buat menunda penuaan. Nah, itu kan juga kuat. Ya elah. Jadi Ini mitos kita- apa fakta sih? Harusnya sih mitos. Gimana coba logikanya? Apa ya? Nih dari aku pengalaman nih yang lumayan sering nih minum air kelapa. Ya cuma buat itu doang. Haus, lihat air kelapa beli air kelapanya minum gitu. Nggak ada apa yang bikin orang awet muda gitu loh menunda penuaan karena minum air kelapa gitu loh. Sebenarnya kalau menunda penuaan itu nggak mungkin sih menurut aku. Itu Ya, cuman emang. mitos. Cuman ya gitu, kalau misalnya orang minum air kelapa, ya mitosnya orang mikirnya itu pasti sehat. Oh, Nah, oke. makanya kenapa orang tuh bilang lebih baik minum air kelapa daripada air mineral. Nah, kalau misalnya orang yang tinggal di perkotaan nih, orang yang tinggal di perkotaan kan otomatis pohon kelapa tuh jarang ada. Nah, gimana cara orang di perkotaan bisa lebih sehat daripada orang yang ada di pantai? Sedangkan orang di pantai itu pohon kelapanya lebih banyak gitu. Aha. Nah, Cuma kalau menurut aku sih ya itu masih mitos sih. Yang nyebutin apa minum air kelapa tuh jauh lebih baik dan lebih sehat dari air mineral gitu loh. Kalau menurut aku sih ya tergantung apa ya untuk dari segi minuman nih. Ya yang penting tubuh kita terdehidrasi dengan baik gitu. Yang aku kenapa bikin nggak sehat? air gitu. galon itu isinya air kelapa semua, jadi bukan air mineral. Benar kan? Kalau emang bisa lebih sehat, kenapa pemerintah nggak? Nyediain gitu ya galon khusus. Ya air terjunnya juga dari kelapa gitu. Daripada air mineral kan katanya lebih sehat air kelapa. Biar semua orang sehat, mending air terjunnya air kelapa. Nah, Berarti- air mineralnya juga di galon yang biasa kita minum itu air kelapa Isinya juga. air kelapa ya. Nah, Jadi contoh nih ada brand namanya Akida. Air kelapa pilihan kita gitu. atau enggak Wah. mil kita, Apa tuh? mineral kelapa kita. Oke, ngeri-ngeri ya mitos soal air kelapa ini yang dimana setahu aku ya. Kalau buat fakta nih, kita beranjak ke fakta soal air kelapa, yaitu pertama mengatasi dehidrasi, terutama nih ketika kita apa ya habis berolahraga gitu. Kalau minum air mineral kan rasanya hambar sih gitu, lewat aja kan. Contoh kalau diganti sama air kelapa atau mungkin minuman yang mengandung ion gitu kan. Jadi ada apa ya? Ketika kita selesai berolahraga kan kondisi tubuh kita ini lagi butuh gula gitu loh. Nah di air kelapa itu kan ada rasa asam-asam atau manis gitu loh. Jadi itu bisa bikin apa ya tenaga kita balik lagi Tunggu. gitu. Asam-asam manis.
Manisnya kan dari gulanya. Jadi setauku air kelapa tuh kayak penetralan, kayak susu beruang bir Biar apa? bir itu. Oke, nah sekarang nih udah kita bahas nih apa mitos, terus ada fakta. Ya. Cuma aku penasarannya gini loh, air kelapa kan nih tumbuh Ya. dari akar menjulang begitu tinggi, keluar tumbuh dedaunan dan muncul buah. Nah, dan itu bentuknya bulat. Kenapa nggak petak? Kenapa nggak segitiga? Aku rasa sih kalau mau bikin kayak gitu ya, kalau mau melanggar kodrat nih, kan buah kelapanya udah muncul atau kecil. Iya. Ya udah kita kasih cetakan gitu biar ntar gedenya dia mengikuti bentuk gitu, mau Can we segitiga try it? kayak. Can we try it? Boleh dicoba sih. Mungkin kita ke pantai harus lihat dulu gitu. Jadi- Sebulan di pantai gitu kita tinggal. Habis itu mandangin pohon kelapa. Kalau ada yang numbuh kecil tuh kita kasih bikin cetakan. Ya, itu jadi unique selling point loh. Ntar kan hanya di sini air kelapa berbentuk segitiga, buah kelapa berbentuk segitiga. Capsek. Kelapa segitiga. Nah, itu bisa jadi unique selling point juga buat kita. Cuma yang paling ditanya-tanya ini sesuai topik kita, air kelapa itu datangnya dari mana gitu loh. Air kelapa datangnya dari mana? Kalau menurutku, air kelapa tuh datangnya dari air pantai. Itulah mengapa air kelapa, buah pohon kelapa lebih banyak di pantai daripada di kota. Karena di kota tuh airnya udah jadi got. Oh, jadi nggak ada daerah resapan ya buat si Iya. kelapanya. Masa kita nanti minum air kelapa yang isinya hitam-hitam gitu? Kan air kelapa Iya, isinya iya. bening gitu kan. Mm. Iya. Masa nanti dalamnya tiba-tiba hitam warna coklat gitu kan? Bau ya, bau sisa-sisa Emas-emas. kehidupan. Emas-emas yang ada di got itu. Cuma kalau menurut aku nih, aku logikanya nih air kelapa, pohon kelapa tuh kayak orang gitu loh. Jadi misalnya nih kelapa hidup kan, dia tumbuh terus tumbuh batang itu ibaratkan tubuh dia. Terus yang bagian daun-daunnya itu rambut dia gitu loh. Jadi bagian buah nih, itu aku mikirnya kayak manusia kan berjerawat gitu loh. Jadi itu tuh keringatnya si kelapa itu terus membentuk terjadi penyumbatan di peribadi dia, udah muncul deh gitu kan, karena dia ada isinya gitu loh. Oke, berarti air itu bagaikan keringat. Isi kelapanya itu seperti apa? Anggapannya jerawat gitu. Iya, Enggak. kan berisi gitu loh. Berarti Emang- dakinya itu apa? Cuma logika juga kan, kalau keringat nih, air kelapa itu kan rasanya asam-asam manis. Nah, coba kalau keringat kita, pernah nggak minum keringat sendiri? Pernah sih. Asin-asin gitu kan. Nah, jadi bisa jadi kan abis dia terus tumbuh dan berkembang, menghadapi teriknya matahari terus menerus, kan keringat dong. Akhirnya ya Make sense sih, make sense. Cuma guys, kalau menurut kalian gimana nih? Air kelapa itu datangnya dari mana sih? Coba komen di bawah dong. Kasih tahu kita dong. Apa sih yang sebenarnya bisa bikin air kelapa itu ada gitu loh? Ya karena kelapa nih batangnya tumbuh terus dari mana gitu dia berbuah. Oke, logika tumbuhan itu emang berbuah dan berbunga kan. Cuma dari mana airnya ini bisa datang gitu loh? Nah, coba kalian juga request kalau kelapa nih bukan bulat nih, kalian mau bentuknya seperti apa sih? Nah, ya. Buah kelapa itu. Biar kita bikin cetakannya sekalian gitu. Mungkin segitiga kan. Atau mau kubus, mungkin kita jualan ntar kelapa kepala adudu. Nah, Betul. adudu di Popoboy, tau nggak? Oh iya. Kepalanya hijau Oke. kan? Nah, itu. Oke, sekarang nih kita udah bahas mitosnya, kita Udah udah bahas nyebut faktanya, kita faktanya. udah bahas. Kita udah debat juga nih soal asal-usul air kelapa tuh dari mana sih gitu. Nah, sekarang mari kita bahas yang dari segi sainsnya, dari segi biologi. Faktanya, kenapa sih air kelapa itu bisa ada padahal dia buah terus kena air hujan pun dia ke cover gitu, nggak bakal nembus air hujan ke dalamnya. Karena
kulitnya yang keras gitu ya. Harus pakai pisau yang gede banget gitu. Nah itu Tak gitu. buat ngebelahnya itu harus butuh 2-3 kali banget. Nah sekarang untuk apa ya, lebih meyakinkan nih biar apa, pikiran-pikiran aneh kita, absurd kita ini terjawab gitu loh. Nah sekarang nih mari kita buktikan. Kayak aku udah apa sih cari beberapa referensi nih. Nah sekarang kita bakalan bongkar ya teman-teman semua, dari mana sebenarnya air kelapa itu muncul. Nah, Gimana tuh? aku ada nemuin nih di sebuah website atau artikel yang dilansir dari horticultura.sariagri.id. Nah, boleh nih kita simak ya teman-teman semua. Dan sepertinya ini akan berbau-bau seperti IPA yang aku mungkin Aku anak IPS. Apa itu IPA? Nah, bentar kita lihat dulu nih. Nah, katanya nih kesimpulannya yang apa ya, Sariagri ini juga menarik kesimpulan dari beberapa sumber nih. Dia bilang ternyata air kelapa itu berasal dari endosperm. Hah? Endosperm. What? Oh, Apa? Apa? Ini apa? Tahu endosperm. Endorse itu Dalam. Iya nggak sih? endorse kan Endorse. endorse. Oh, oke. Kayak influencer gitu. Anjir. Lalu spam kan ya itu. Yes. Berarti Ada influencer nih. ada influencer yang menghasilkan air kelapa. jadi spam. Oke, jangan dilanjutin, Oke. jangan dilanjutin. Stop. Cukup sampai sini. Nah, Kalian cukup tahu ya. setelah adanya proses kombinasi tadi, nah bagian pinggir dari endosperm ini berkembang menjadi bagian yang kita kenal sebagai daging buah kelapa. Oh, berarti daging buah kelapa itu spermanya. Udah beku gak sih? Sperma beku dari kelapa itu sendiri. Nah, iya. Oke. Nah, kan sementara itu pada bagian tengahnya akan memproduksi air gitu loh. Jadi teman-teman jangan negatif thinking ya. Ini apa ya, sebuah edukasi dan benar terbukti faktanya ini bagian dari tumbuhan ya gitu. Bukan Berarti- jauhkan pikiran-pikiran negatif kalian ya. Air kelapa itu seperti kencing manusia. Kenapa kencing manusia? Iya, soalnya air kelapa itu kan udah punya sperma yang membeku menjadi daging kelapa. Sedangkan berarti airnya itu seperti kencing manusia dong. Wow. No, Air kencing. Jangan. Ntar orang pada berhenti nih minum air kelapa. Nah, air kencing itu sehat. Air kencing sehat. Air kelapa sehat ya teman-teman. Air kelapa yang sehat. Air kencing tidak. Enggak, coba kalian minum air kencing kalian sendiri. Itu juga sehat katanya. No, never. Don't ever do that, oke? Oke, kita tuntasin lagi nih. Kenapa air kelapa nih bisa ada gitu? Oke. Nah, jadi dia juga bahas nih rasa khas air kelapa nih. Kenapa rasanya sih kayak gitu kan? Udah aku bilang tadi tuh, rasanya asam-asam manis. Ya, ciri khas air kelapa banget deh gitu. Nah, itu mirip air kencing tuh. Asin-asin. Jangan. Kalau kita kencing kan biasa warna kuning, itu namanya kencing manis juga. Mana tahu rasanya manis kan? Bener dong. No. Bisa dibilang. Aku rasa Kita kan itu. mengandai-andai. Oke, nah dia sebut nih rasa khas air kelapa itu berasal dari kandungan mineral yang tinggi, di mana mengandung kalium setidaknya 17% dari total kandungan air buah kelapa. Wah, tinggi, pantesan nih kayak apa ya? Mungkin air kelapa ini disandingkan nih dengan Pocari Sweat gitu loh. Karena kandungan ini. Terus juga apa ya? Air kelapa juga mengandung gula sebanyak 1,7%. Nah, ini yang bikin kelapa tuh manis. Bukan air-air yang tadi tuh. Jadi ya teman-temannya jangan sampai salah pemahaman ya. Berarti ini katanya lebih mirip-mirip dengan Pocari Sweat. Ya, rasa-rasanya kan juga mengarah ke Berarti sana nggak sih? kalian lebih better beli air kelapa dan Pocari Sweat. Ya, air kelapa tuh jauh lebih sehat tanpa pengawet juga gitu. Dan merupakan buah alami. Kecuali buat teman-teman yang tinggal di perkotaan, mau cari air kelapanya di mana? Akan ke pantai. Nah, jadi setelah kita mengedukasi nih, dapat kesimpulannya kalau dari aku nih, air kelapa tuh ternyata bukan dari
air pantai terus nyerap ke atas terus jadi air disimpan di buah kelapa, enggak ya. Terus juga yang kedua tadi nih aku bilangnya air kelapa tuh karena dia tumbuh terus kan kena panas terus tuh jadi berkeringat, akhirnya keringatnya ditampung di dalam buahnya. Dan ternyata itu semua salah ya guys ya, itu cuma apa ya, asumsi dari kita semua gitu loh kan. Jangan dipercaya. Nah itu kan logik kita aja. Dan sekarang faktanya sudah terbukti nih bahwasannya air kelapa itu berasal dari apa ya, aktivitas endosperm gitu loh. Aktivitas itu yang dimana entar dia bermutasi yang awalnya ketika mutasi pertamanya itu dia akan membentuk apa ya, daging. Nah itulah terbentuknya daging buah kelapa. Nah setelah terbentuknya daging, endosperm ini kembali beraktivitas yang dimana itulah dia yang akan menghasilkan air kelapa. Gila anak IPA. Wow, Anak IPA. IPA pride nih. Aku IPS Pride. Oke, pantesan ya dari tadi disebut Aku itu nyeleneh. endorsement atau apa? Itu endorse-nya itu endorse influencer. Nah, juga tuh. Sperm tuh aku taunya itulah. Oke. Dan juga ya, sekali lagi ditekanin, air kelapa itu berasal dari endosperm, bukan endorsement ya. Oke, bukan endorsement. Yang Dan no. Jangan disebut. Nah, mungkin pembahasan kita soal jamet ya untuk kali ini sampai di sini aja nih, teman-teman. Dan apa ya, kalau dari aku boleh juga nih ditambahin di kolom komentar ya, jangan lupa ditulis di kolom komentar fakta sebenarnya nih. Itu kan tadi dari salah satu sumber nih, atau mungkin teman-teman punya apa ya, ideologi atau fakta menarik lainnya tentang kenapa air kelapa ini bisa terbentuk gitu. Jangan lupa drop di kolom komentar ya. Thank you. Mungkin cukup sekian pembahasan kita untuk kali ini. Semoga bermanfaat nih untuk teman-teman semua dan dinikmati perjalanan yang udah kita alami tadi. Dan terima kasih sudah menonton Video ini. Jangan lupa juga buat subscribe Like, channel dan komen. Oke. Terima kasih, sampai berjumpa di Jamet series berikutnya. Dadah.